Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat berupa jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa bertatap muka kembali di layar kaca ini. Dan tidak lupa pula kita harus mensyukuri apa berupa anugerah nikmat, karena anugerah Allah itu adalah tak ternilai harganya, dinilai dengan apapun tidak ternilai harganya. Dan jangan lupa kita selalu baca sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti termasuk salah satu dari sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah pada yaumul hisab atau hari pembalasan yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Semoga anak turun kita terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Melanjutkan tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu pasti akan datang dan pasti terjadi. Tetapi sebelum hari kiamat itu terjadi, tentunya kita sudah mengenali dulu melalui nasihat-nasihat dari para sesepuh, yaitu dari para ulama-ulama yang telah menasihati kita melalui beliau langsung atau melalui perantara karya-karya kitab yang ditulis oleh beliau. Tanda-tanda hari kiamat ini banyak sekali disebutkan oleh Kiai Haji Misbah Zainil Mustafa. Di antaranya adalah di dalam karangannya yang tertulis bahasa Jawa yang berjudul Kitab Syair-Syair Tanda Hari Kiamat. Untuk melanjutkan tanda-tanda hari kiamat yang kemarin kurang lebihnya beliau menuturkan dalam tulisan karya kitab syair-syair tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bejo becine wong kang do eling. Jadi pada zaman akhir ini, mulai sekarang, jangan nunggu zaman akhir. Memang sekarang buminya sudah tua. Paling beruntung itu adalah bejo becine wong kang do eling, do ibadah moco Al-Quran kang sumanding, yaitu paling beruntungnya orang itu adalah orang-orang yang selalu ingat, orang-orang yang selalu ingat, beringat tikir, ingat ibadah, ingat hatinya kepada Allah, imannya selalu terjaga dan selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu pegangan daripada salah satu pegangan sepeninggal Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup. Dan selain itu juga al-hadis sebagai pedoman pegangan hidup. Jadi Al-Quran dan al-hadis. Do ibadah maca Quran kang sumanding. Jadi do ibadah, mari kita perkuat ibadah kita, mari kita tekun beribadah. Yang ibadahnya masih jarang-jarang, mari kita bertekun lagi. Yang semulanya jarang-jarang membaca Al-Quran, mari kita deresan, mari kita rutin istiqomai, paling tidak setelah maghrib setiap hari, syukur-syukur setiap waktu, setiap selesai sholat fardu. Kang sumanding itu dengan beribadah, dengan menyandarkan hati kita hanya kepada Allah, dengan menyandarkan hidup kita, ibadah kita, apa yang kita lakukan, ibadah kita itu kita pasrahkan kepada Allah. Tawakaltu 'alallah. Apapun yang kita lakukan selama masih hidup, marilah kita niatkan untuk beribadah, sehingga hati kita, hidup kita itu serahkan semuanya kepada Allah, sehingga Allah itu menjadi satu-satu penolong, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah,
Hanya kepada Engkaulah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah saya minta pertolongan. Luweh bejo wong kang do kendel wedelane. Lebih beruntung lagi yaitu orang yang kendel wedelane, yaitu lebih beruntung lagi yaitu orang yang tebal keimanannya, orang yang kuat keimanannya. Pada zaman itu akhir itu adalah yang paling beruntung adalah orang yang paling kuat memegang keimanannya. Dok esok sore tansah eling pungkasane, pagi sore setiap waktu itu selalu ingat awalnya bahwa saya ini dari Allah, dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Saya ini siapa? Saya ini ciptaan Allah. Saya ini ciptaan Allah. Suatu saat saya akan kembali kepada Allah. Semuanya manusia. Selanjutnya, ojo dumeh wong kang luweh ojo dumeh wus do sugih haji pisan, jangan merasa bangga. Ojo dumeh wis sugih, jangan merasa bangga, jangan merasa puas bila Anda sudah merasa kaya, bila Anda sudah kaya dan sudah berhaji lagi dan sudah naik haji lagi. Donyo gampang sirno hingga ora mangan. Jadi kalau Anda kaya, janganlah merasa bangga, jangan merasa sombong, apalagi Anda sudah merasa bangga untuk pergi haji, karena dunia yang Anda miliki itu gampang untuk hilangnya, sehingga Anda tidak bisa makan. Apa yang Anda banggakan? Kalau Anda kaya, tidak digunakan untuk bersedekah, tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah, tidak digunakan untuk ke jalan yang baik. Kalau Anda sudah kaya, berhaji, maka itu patut kita syukuri, tidak boleh kita gunakan untuk sombong-sombong, karena harta yang ditumpuk, karena harta yang Anda kumpulkan, karena harta yang kita kumpulkan itu semuanya hakikatnya gampang hilang. Kalau harta Anda sudah hilang, bisa jadi Anda tidak bisa makan dan menjadi gembel. Ayo kita gunakan harta kita, ayo kita gunakan harta titipan ini untuk ke jalan yang baik, untuk jalan beribadah kepada Allah, termasuk zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Berilah orang-orang yang memerlukan. Ojo dumeh wus do alim wus do minteri. Jangan merasa bangga kalau Anda sudah merasa alim, jangan merasa bangga kalau Anda alim dan dipergunakan untuk minteri. Nah, jadi kalau Anda sudah alim, sudah pintar, jangan digunakan untuk minteri orang lain, tapi pergunakanlah ilmu Anda, kealiman Anda untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mengajar orang yang belum baik, diajari untuk kebaikan. Seperti orang yang belum benar, Anda arahkan dengan ilmu Anda supaya orang itu menjadi benar, dan lain sebagainya. Akeh bae wong kang pinter do keblinger. Akeh bae wong kang do pinter tapi keblinger. Banyak orang yang itu pandai tapi pintar, tapi kepintarannya itu adalah membuat dia itu sampai keblinger dan tersesat. Banyak kan orang-orang yang pintar tapi kepintarannya itu justru malah menjerumuskan dia, justru malah kepintarannya itu menyesatkan dia, menyasarkan dia, membengkokkan dia. Banyak kejadian orang-orang pintar tapi malah terbeleset, terpukul dengan kepintarannya sendiri. Jadi kepintarannya itu tidak membawa manfaat, tapi justru malah menjerumuskan kita. Ayo kita berdoa semuanya dengan titipan ilmu yang sedikit,
dengan ilmu titipan yang banyak atau bahkan ilmu yang sedang saja, mari kita syukuri supaya ilmu yang kita dapat itu menjadi barokah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Itu adalah sedikit kelanjutan dari tanda-tanda hari kiamat yang kemarin terus kita kaji, terus kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami, diambil manfaatnya untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada semuanya umat muslim saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih. Apabila ada khilaf, salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.